bagaimana membaca kurva titrasi asam basa. Jadi karena banyak yang ngechat Miss melalui WA, kurang paham dengan video yang Miss share di Google Classroom, jadi Miss akan mencoba menjelaskan secara langsung tapi dengan media yang ada ya. Jadi semoga dapat dimengerti dan dipahami setelah menonton video Miss berikut ini ya. Untuk titrasi, seperti yang sudah Miss share, mungkin kalian sudah baca bahwa titrasi itu adalah metode yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari asam atau basa melalui reaksi penetralan. Jadi kenapa digunakan reaksi penetralan? Karena reaksinya antara asam dengan basa yang akan menghasilkan garam dan air ya. Jadi kalau kalian lihat nanti di media yang sudah Miss share ya tentang titrasi di materinya, bagaimana prosedur dari percobaan titrasi. Jadi ada beberapa istilah yang dikenal pada metode titrasi ini. Ada titrat, ada titran, titik ekivalen, dan juga titik akhir titrasi. Nah, jadi kalian harus paham istilah-istilah ini. Jangan sampai asing dengan istilah-istilah itu ya. Nah, baik. Kali ini Miss akan mencoba dengan kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ya. Untuk titrat itu adalah zat yang akan dititrasi. Jadi zat yang akan dititrasi ini belum diketahui konsentrasinya berapa. Ya. Belum diketahui konsentrasinya berapa. Titrat, misalnya di sini kita gunakan HCl. Misal ambil yang HCl ya untuk asam kuatnya. Titratnya berarti yang asam kuat ya. Misalnya HCl. Sedangkan titrannya adalah zat yang akan mentitrasi. Berarti basa kuatnya. Misalnya NaOH. Nah, kalau dia titrasinya antara asam kuat dengan basa kuat, maka kurvanya akan seperti ini. Bagaimana kalau sebaliknya, Miss? Jika titrasi yang dilakukan adalah titrasi basa kuat dengan asam kuat, otomatis kan sudah berbeda. Titratnya berarti basa kuat, titrannya asam kuat. Nah, maka kurvanya akan berbeda pula, akan terbalik dia. Berarti dari basa ke asam, gitu dia kurvanya nanti, ya. Kalau dari sini kan udah bisa kita lihat nih, dari asam kuat dengan basa kuat, berarti dari asam ke basa. Kalau asam itu pH-nya kecil dari 7, basa pH-nya besar dari 7. Itu udah harus tahu. Nah, di sini keadaan ini ya, belum ada penambahan titran atau belum ada penambahan NaOH. Belum dimulai titrasinya. pH-nya ini pH ya, ini volumenya. pH-nya ini, kisaran 1 ini adalah pH awal sebelum titrasi. Berarti pH dari si HCl sebelum dilakukan titrasi. Nah, ketika dimulai titrasi, sedikit demi sedikit akan terjadi perubahan pH. Ya, perubahan pH-nya. Nah, pada keadaan di kurva ini, pada kisaran volume 30, berarti artinya sudah 30 mili NaOH-nya yang bercampur. Sampai kisaran 50 terjadi perubahan pH yang signifikan. Tapi masih kisaran 2 dan 4 ya, berarti masih asam sifatnya. Nah, karena masih asam berarti pada keadaan ini masih lebih dominan asam kuatnya dari basa kuatnya. Ya. Jumlah mol dari asam kuatnya masih lebih banyak daripada basa kuatnya. Ya, dari pH-nya. Di sini yang Miss tandain di sini nih dari kurvanya, ini adalah trayek pH dari indikator metil merah. Metil merah itu trayek pH-nya 4 sampai 6. Ya, 4 sampai 6. Nah, kenapa ada indikator digunakan di sini? Pada proses titrasi itu selalu dibutuhkan indikator.
Kenapa? Karena indikator ini sebagai penentu kapan berhentinya titrasi. Kapan berhentinya suatu proses titrasi. Jadi titrasi itu nanti ya dihentikan apabila terjadi perubahan warna. Nah, di mana diberikan indikator? Indikator itu diberikan pada labu Erlenmeyer atau pada titratnya. Karena kita gunakan titratnya di sini adalah HCl, berarti pada HCl-nya diberikan indikator. Indikatornya terserah ya, bisa indikator metil merah, PP, bisa bromtimol biru ya. Jadi di sini kalau digunakan metil merah berarti trayek pH-nya sekitaran 4 dengan 6. Artinya sekitaran pH ini ya, apabila terjadi perubahan warna, maka pH-nya, pH campurannya itu sekitaran 4 dengan 6. Nah, disinilah terjadi perubahan warnanya. Gitu. Kalau yang digunakan indikator metil merah. Nah, di sini titik ekivalen, pH pada titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah keadaan di mana jumlah mol dari asam kuat sama dengan jumlah mol dari basa kuatnya. Ya. Kalau dia titrasi yang digunakan adalah asam kuat dengan basa kuat, maka titik ekivalennya itu pH-nya sama dengan 7. Bagaimana kalau digunakan asam lemah dengan basa kuat? Berarti dia bukan 7. Nanti titik ekivalennya akan berbeda dia. Nah, kapan suatu titrasi itu bisa dikatakan sudah mencapai titik ekivalen? Metode titrasi dikatakan sudah mencapai titik ekivalen apabila terjadi perubahan warna. Ya, perubahan warna tadi disebabkan oleh indikator tadi. Kalau pada saat proses titrasi terjadi perubahan warna, maka di situ dihentikan titrasi. Titrasi dihentikan, baru kita hitung berapa volumenya, ya. Volumenya berapa? Volume totalnya itu sudah berapa? Yang di labu Erlenmeyer kita hitung. Nah, di situ disebut dengan titik akhir titrasi. Selisih antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasi harus seminim mungkin. Kenapa? Supaya titrasi yang dilakukan hasilnya lebih akurat, ya, lebih tepat dia. Jadi harus seminim mungkin. Nah, di sini di atasnya ini ya, kalau pH-nya 8 sampai 10 kisaran yang ini untuk trayek pH indikator PP. Ya. Jadi kalau indikator yang digunakan adalah fenolphthalein, maka perubahan warnanya pasti sekitaran ini 8 sampai 10. Ya. Sekitaran itu 8 sampai 10. Nah, misalnya ini terjadi, kita gunakan indikator PP, fenolphthalein. Terjadi perubahan warna. PP itu perubahan warnanya tidak berwarna menjadi merah muda. Ternyata dia jadi merah muda warna larutannya. Kita hentikan titrasinya. Ya. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa campurannya itu, larutannya itu sudah berada pada pH kisaran 8 sampai 10, ya. Sesuai dengan trayek pH indikator PP. Di situ dia. Nah, ini dia ya. Baru kita hentikan titrasi. Nah, kenapa di sini ada 2 indikator, ya? Jadi indikator juga menentukan suatu titrasi itu dapat berjalan dengan tepat atau hasilnya akurat. Hasilnya akurat itu juga tergantung pada indikator yang digunakan. Indikator yang tepat maka akan menghasilkan hasil titrasi yang tepat. Jadi kalau di sini kita gunakan titrasi asam kuat dengan basa kuat, ya. Nah, kita lihat trayek pH metil merah dengan PP, maka sebenarnya kalau kita gunakan indikator metil merah tidak akan terbaca di sini perubahan warnanya. Kenapa? Karena pH, trayek pH-nya metil merah itu masih bersifat asam 4 sampai 6, sementara
titrasi yang digunakan adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang mana kita tahu bahwa basa kuat itu pH-nya pasti besar dari 7. Maka lebih tepatnya adalah menggunakan indikator PP. Gitu ya. Indikator PP yang digunakan. Nah, pada saat terjadi perubahan warna, misalnya kita gunakan indikator PP tadi ya, sudah merah muda warna larutannya di dalam itu, di dalam labu Erlenmeyer, artinya di dalam labu Erlenmeyer itu jumlah mol dari basa kuat lebih besar daripada asam kuatnya. Ya, jumlah mol dari asam kuat lebih besar dari asam kuatnya. Jumlah mol dari basa kuatnya lebih besar jumlahnya dari asam kuatnya di dalam labu Erlenmeyernya itu. Ya. Kalau pH-nya sudah sampai di sini ya. Kalau di sini berarti jumlah basa kuatnya atau NaOH-nya sudah lebih banyak dari HCl. Tapi kalau di sini artinya nih jumlah dari HCl-nya masih lebih dominan daripada NaOH-nya. Gitu dia ya. Jadi demikian yang dapat Miss sampaikan untuk membaca kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Semoga dapat bisa kalian pahami dengan baik ya. Silakan untuk tugasnya kalian coba menjelaskan kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat atau asam kuat dengan basa lemah. Pilih salah satu ya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya sebagai nilai psikomotor kalian. Sekian video dari Miss. Terima kasih. Selamat sore.